Haleluya. Salam puji Yesus Hamasiya Adonai. Di mana saja Anda berada, orang asli Papua, luar biasa. Haleluya. Saat ini saya mau beritakan kembali berita Sion. Bukan berita saya, tapi berita Sion yang Tuhan sedang beritahukan. Yang Tuhan suruh sampaikan melalui pekerjaan Roh Kudus kepada kami teruskan. Berita kali ini kami sampaikan tentang rahasia nama Yahweh Yeshua Hamasiya, tetapi nama panggilan kecil dari Yeshua Hamasiya Adonai itu sendiri dalam panggilan bahasa Ibrani kuno yang tersembunyi di dalam bahasa-bahasa suku Mepago Papua. Haleluya. Jadi temanya ternyata sebutan koyei oleh suku Me, ai koyei daba oleh suku Me. Itu ternyata itu nama panggilan dari Yeshua Hamasiya Adonai sejak kecil. Jadi apa artinya koyei? Dan saya akan jelaskan dalam rema dan logos yang Tuhan bukakan. Nah, dengan demikian saya harap supaya orang-orang percaya, terutama orang asli Papua yang sedang ikuti ini, silakan mengikutinya. Dan apa arti kohei itu sendiri? Nah, nanti saya akan jelaskan apa yang Roh Kudus bukakan kepada kami. Dengan demikian, baik kita berdoa dulu. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Hamasiya Adonai, selain nama Yesus Hamasiya Adonai adalah nama pribadi dalam bahasa Ibrani dan nama yang dipanggil oleh bahasa Ibrani kuno yang ada di Mewodide Papua. Selain itu ada nama kecil dari panggilan keluarga terhadap Yeshua, terutama dari mamanya terhadap Yeshua dengan sebutan kohei yang telah Tuhan singkapkan melalui rahasia ini, melalui rema dan logos yang kami mau sampaikan. Dengan demikian melindungi kami semua. Haleluya. Semua yang mendengar kami memberkatinya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Hamasiya Adonai. Yesus Imam Besar, Imam Agung yang selalu mendengarkan doa kami dan terus meneruskan menyampaikan doa kami kepada Bapa, terus menjawab doa kami. Di dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Iya, puji Tuhan. Saudara-saudara terkasih, sebelum saya sampaikan ini, kita dengarkan dulu satu firman Tuhan. Nah, satu firman Tuhan. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kata kohei, kata kohei itu atau ai kohei daba itu dari panggilan sebutan nama bagi Yeshua Hamasiya Adonai atau Yesus Kristus dalam bahasa Me, tapi bahasa Me kuno dari dulu punya. Dan sampai hari ini apa artinya kohei itu orang Me sendiri itu belum tahu. Apalagi agama Bunani itu juga belum tahu, dari agama Edara Bangga juga belum tahu apa itu kohei. Sedangkan pada saat kohei itu disalibkan di daerah Mewo, itu banyak orang karena belum tanya, mereka tahu dari cerita, maka ada yang mereka bilang itu kohei yang dibunuh di Idakebo, kamu, Makamo, atau kohei yang dibunuh di Pugo sana. Nah, sedangkan kami sudah berdoa dan yang dibunuh, yang disalibkan bersama Yeshua di Mewo pada waktu di sebelah kanan itu dia nama itu Ani di Pugo sana itu. Sedangkan yang di kamu sana itu dia nama itu Beto, itu penyamun yang sebelah kanan yang di kamu Beto. Sedangkan jadi Pugo itu Ani dia nama. Jadi mereka penama masing-masing ada. Sedangkan kohei itu sendiri itu disalibkannya di atas di Dimia kayak kotu di Dimia di kotu. Nah, tarik. Sedangkan Yudas mengambil 30 perak itu, yang 10 perak itu dia bunuh diri di Grensberg yang sekarang disebut Nakamokopa dalam bahasa Me.
batu-batu daging emas itu. Nah, pusatnya sekarang Freeport ada kejar itu di situ. Nah, ini. Jadi ini begitu sehingga ini orang Mea juga harus tahu cerita ini. Ya apa? Karena itu kami juga tidak tahu, tapi Roh Kudus yang membukakan kami. Mungkin banyak orang pikir mungkin saya ini punya buku turunan dan saya pegang sehingga itu yang saya sampaikan atau cerita-cerita dulu. Tidak. Cerita yang ada dibukakan kembali, Roh Kudus diberitahukan begitu. Haleluya, amin. Ya. Haleluya. Amin. Haleluya. Sekarang begini. Sekarang orang Mei itu sendiri Tuhan bilang, saya sudah sampai di Canjal yang kemarin, bahwa di kampung Tekega itu di situ ada pohon zaitun. Lalu dilihat diberitahukan oleh Bapak tua itu bahwa itu adalah hubungan keluarga Yahudi. Waktu kan bertanya Tuhan bilang itu Yahudi Misran, itu Yahudi dari timur dari Yerusalem. Awi itu kawai ke Yahudi. Nah, baru dilihat ke sebelah timur itu ada 3 bintang. Nah, 3 bintang itu maksudnya begini. Yahudi dari timur ini itu yang mereka melihat dan juga mereka melihat dan Juru Selamat itu berita kudus tentang keselamatan kekal itu datang dari Yahudi yang timur yang disembunyikan di sebelah timur yaitu di Papua. Haleluya. Itu saya sudah sampaikan. Nanti ikuti terus apa channel karena bukan saya berita tapi itu Bapak sendiri terus memberitahukan kita. Nah, sekarang saya masuk lagi dengan kesaksian berikutnya berhubungan dengan koe yang disingkapkan oleh Roh Kudus sendiri beritahu kepada kami. Nah, saya bacakan dulu. Dia punya firman Tuhan. Ya, Ibrani 10, 11, 14. Sesungguhnya setiap imam berdiri tiap-tiap hari untuk menyelenggarakan ibadah dan berulang-ulang mempersembahkan korban-korban sama tidak pernah dapat menghapus dosa-dosa. Namun dia sesudah mempersembahkan korban karena dosa, ia duduk di sebelah kanan Elohim untuk selama-lamanya melebihi sambil menantikan sampai para musuhnya telah diletakkannya di tumpuan kakinya, sebab oleh satu persembahan dia telah menyempurnakan mereka dan dikuduskan sampai selama-lamanya. 1 Petrus 2:21, sebab untuk itulah kamu telah dipanggil karena Masiah pun telah menderita ganti dengan kita, meninggalkan teladan bagi kita sehingga kita dapat mengikuti jejaknya. Haleluya. Saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Masiah Adonai, saya sampaikan dulu kesaksian tentang koe ini. Memang itu saya tahu cerita itu, tapi sekarang saya sampaikan kesaksian. Kesaksiannya begini. Jadi kemarin hari Sabat itu kami di Jayapura di Napri, kalau orang tahu tentang Jayapura di Napri, di situ kami ibadah Sabat. Pada waktu ibadah Sabat itu ada satu mama satu hamba Tuhan marga Wamrau. Dia bawa dia beban untuk kami selesaikan doa. Tapi ada satu marga namanya marga Ereguai. Itu marga di Teminabuan. Jadi waktu kami berdoa itu dibilang ada seperti pesawat tapi kan pesawat di bawah. Lalu di situ dibilang bahwa itu adalah hutan darah. Hutan darah ini, darah yang dibunuh di atas Papua ini para nabi, para rasul itu, dia membentuk satu dalam bahasa Melayu itu emonia atau emada. Dia ada di atas kepala dari pulau ini. Jadi dari sana itu kami berdoa, Teira. Begini, Tuhan bilang begini. Barang ini bangsa-bangsa itu menghabiskan orang Papua itu kerjasama dengan hutan darah ini, koemonia, komenaimo, dan kerjasama. Baru melalui 5 jalur Katulistiwa, jalur maskapai, jalur alam kubur, jalur kargo istimewa dengan jalur alam sadas. Dia kerjasama untuk baru dia punya kekuatan itu ada di bawah dasar bumi Papua ini. Baru dia kerjasama. Waktu kan berdoa itu, doa teh juga. Ini jarum dari Tuhan tuh dia langsung operasi saya punya ini. Kami punya jantung dalam ini. Mau doa aku kalau udah babon. Tak kayak pada begini mari coba dalam. Baru jarum dia masuk itu dia sedot itu darah kotor, darah tidak baik itu. Setelah itu baru dibersihkan begini dia punya ada di bawah dasar bumi dia di satu pohon besar. Mau doa pihak kakak kita kok baru cabut dengan akar-akar baru diamankan baru dibakar dimusnahkan. Begini, setelah kamu maida maka kami berdoa lagi begini. Itu berapa negara yang sama kerja sama dengan dia begini. Tuhan bilang begini. Itu hampir semua negara itu dong pasang pipa di tempat itu. Pipa, ini negara. Mereka sambil sedot kekayaan dong main dengan alam itu. Tuhan cabut semua berapa negara pun Tuhan kasih hancur.
Setelah kasih hancur selesai kami doa pelepasan itu. Setelah itu kami masuk dengan goa biak biak punya goa Jepang itu. Itu manusia udah hilang tega. Tiba-tiba ada di sini, tiba-tiba aku dari manusia Suwangi, manusia Penyamun yang suka hilang itu. Ternyata dia punya pintu itu ada di goa Jepang, biak. Itu langsung masuk alam, itu langsung hilang kuda mau. Itu dia pintu langsung ditutup cerai kok. Yang mendukung sudah selesai. Sehingga bangsa-bangsa tidak bisa masuk keluar lagi kau yang apa pun ke bikin jenazah itu. Baru kami berdoa lagi satu goa lagi. Itu manusia kaboter ini. Kayak dah cerita kayak korang ada. Ya. Iya tuyul ini. Manusia cerita ini itu Jepang, Tuhan itu Jepang yang dong kutuk orang Papua. Kan berdoa begini, mereka bilang begini, kayak dah orang biasa mau makan saja, minum saja, malas kerja. Oh Papua bagai tega kok. Itu orang Jepang kutuk orang Papua binatang ini. Nah, binatang ini Tuhan bilang begitu. Haleluya. Kayak Maria di doa tega. Baru gua peka Maria marga punya. Itu semua. Segera tutup tidak doa tina tutup cima kau Maria. Tutup cukup Maria kau udah Maria. Kayak dah Maria ada sudah ketahuan tega ini kagak cara semua menerah habis. Kau kaya kau tina tega. Kau kayak usaha itu sampai hari itu habis. Setelah itu habis, kami masuk lagi doa yang satu yang kami terakhir berdoa lagi satu. Kami berdoa yang satu itu ini. Dewa matahari, dewa bulan dan dewa bintang itu kami berdoa ke bintang kejora ke jai istana mapri. Doa cukup minta mana. Tuhan bilang begini, hukum mana yang besar? Hukum Bapa, hukum Yesus, hukum Roh Kudus atau hukum bumi? Baru kami jawab hukum Tuhan, hukum Bapa, hukum Yesus, hukum Roh Kudus mana? Pedang satu mari dok tiaga kok. Dewa matahari dari atas bulan dan bintang gugur cukup miyong dok tiaga kok. Pada maka dia kuburkan sama-sama dengan kau. Paus menami tenaga kubur kamu mai ciro. Haleluya, mungkat temra. Sehingga haleluya, Papua sudah bebas dari Maria. Haleluya, ini hari Sabtu udah kau makan tegana kau haleluya. Kau udah makan. Kau ini pekerjaan besar saja kami lakukan. Pada maka itu kamu mai kau sudah selesai temra waktu. Selesai itu baru kami pulang begini, Tuhan kasih tunjuk. Tidak, kami lagi pulang naik mobil begini. Ini saya ingat karena ada cerita dari Mama Wambrau ini dia bicara begini, dia bilang begini. Mama itu tadi dia berdoa lihat Yesus tuh waktu berdoa pelepasan baru Yesus orang asli Papua mukanya juga kelihatan itu. Mama itu dia lihat kaget lihat siapa anak yang nomor bonsu dia mukanya sama dengan dia bilang begitu. Dia bilang begitu. Pada mama ini dia cerita begitu, saya pikir begini. Sudah karena tujuh marga yang penyembah batu kami sudah selesaikan ceritanya dan Tuhan sudah tunjuk jati diri Yesus sebagai orang Papua toh. Jadi saya nanti pakai foto yang anak ini dan muka sama itu. Ini yang harus saya pikir seperti itu. Sudah, baru kami lagi dalam mobil, saya ingat begini kok saya mimpi tiba-tiba. Saya kaget dengan mimpi mimpi tadi kita. Terus begini saya kaget. Begini saya lihat itu rumpun PPA yang kecil. PPA itu dalam bahasa Mei itu biasa orang biasa pakai untuk doti. Yuweda dalam bahasa Mei yuweda. Itu orang biasa pakai untuk ini tarik darah. Jadi saya mimpi tanaman, saya bilang tanaman tidak tanaman doti. Baru saya kaget lagi mimpi lagi begini saya lihat ada suara bilang begini, mengikuti jejak kohei. Saya kaget begini tiba-tiba saya lihat lagi penglihatan ada kaki tapi kaki orang kami orang dari kaki dari sini ke bawah kelihatan kaki orang bah ini saya mimpi apa ini? Saya sadar baru berdoa tanya Tuhan paginya kami berdoa tanya Tuhan. Begini Tuhan bilang begini. Tuhan pertama itu kasih tunjuk begini. Bukan sebelum kasih tunjuk itu Tuhan bilang kamu berdoa dulu doti itu. Itu doti yang PPA kau itu dengan budak TKG punya kau asli Tuhan bilang. Itu doti asli yang pernah ganggu Yesus waktu dia masih kecil dalam pelayanan. Tuhan bilang begitu. Baru
Kami masuk doa doti-doti ini dari A sampai Z sampai kemarin. Pada waktu Yesua disalibkan itu, Yesua itu diganggu dengan semua marga-marga di Papua itu punya doti-doti. Kayak atau Papua bagai marga-marga. Baru kami berdoa begitu, kami tanya Tuhan, dia pusatnya Tuhan taruh di mana begini? Tuhan bilang ada di pantai Nabires itu. Itu dong isi dalam kotak, miau bawa di kotak. Setelah Yesua mati itu semua dikumpulkan di bawah pantai Nabires itu. Kami berdoa baru Tuhan cabut semua itu, baru Tuhan bakar itu semua doti-doti. Orang may bilang itu biasa, itu udah ukakaro, Nabires udah ukakaro. Nah itu sudah, ternyata orang biasa bilang itu udah ukato, doti-doti dari Nabires itu. Orang may biasa menyebut, ternyata dong sembunyi di bawah. Itu yang dulu pada waktu Yesua disalibkan itu dong pakai doti itu. Kemarin baru sudah cabut, sudah bakar itu kematian. Setelah itu baru Bapak kasih tahu rahasianya. Bapak bilang begini, kami waktu berdoa tanya Tuhan, itu koye itu apakah betul koye itu dari Tuhan nama Yesua Amasia Adonai atau apa? Baru Tuhan bilang begini, kalau koye itu nama panggilan dari mamanya terhadap Yesua, nama panggilan kecil sebagai keluarga, dia punya nama panggilan itu koye. Karena mereka keluarga, jadi mereka tidak bisa menyebut nama sebenarnya. Nama sebenarnya itu adalah Yesua Hamasia Adonai. Tapi mereka tidak bisa sebut. Tapi keluarga dari pihak mamanya Yesua itu, keluarga dari Maria. Yokapie, Madi itu punya keluarga itu, pihak Ukwato itu. Mereka itu panggil dia dengan cukup dengan Kohei. Haleluya. Lalu kami tanya itu Kohei itu apa artinya? Baru Tuhan bilang itu kakak yang sulung yang selalu berdoa untuk kita. Kakak yang sulung selalu berdoa untuk kita. Haleluya. Bapak bilang begitu. Jadi kalau kakak yang sulung yang selalu doa untuk kita itu, kalau kita sudah berdoa sampai yang bagian tidak baik semua kalau sudah dibersihkan, nanti kepala kakak yang berdoa untuk sulung untuk kita itu, dia akan turun sebagai kepala dari tubuh Masia, tubuh Kristus. Haleluya. Tuhan kasih tahu seperti itu. Kakak yang sulung. Haleluya. Setelah itu Tuhan bilang begini. Jadi dia itu bukan orang pantai Nabire, orang pantai Papua. Tapi Tuhan bilang dia itu, waktu kami berdoa tanya, kenapa kakinya itu kaki orang gunung? Tuhan bilang ya, Yesua itu bukan orang pantai, orang Papua pantai, tidak. Dia orang Papua pedalaman. Daerah di atas. Dia dilahirkan dari keluarga di atas, suku di atas. Tuhan bilang begitu. Oh berarti sama yang Serui dong bilang bahwa Ropen dong bilang bahwa Tuhan kasih mereka bahwa Yesua itu dia lahir Yesua orang Papua lahir di Paniai sana, daerah suku Kami berdoa berpikir begitu lah. Sekarang kenapa Tuhan sudah mulai menunjukkan jati dirinya kepada kita? Kenapa? Tuhan bilang begini, kalau dosa-dosa itu kalau sudah habis nanti, Tuhan akan datang kepada orang yang berkenan kepadanya. Tuhan bilang, saya bikin datang penampakan. Oh, Tuhan kata Tuhan nanti kita winata. Tuhan bilang, saya sendiri akan jalan. Mendatangi setiap orang yang saya mau. Haleluya, karena dosa kau ya foto, dosa itu bikin jauh. Tapi kalau dosa itu sudah mulai selesai dari akar-akar udara nerakamu macam kau, Tuhan bilang aku akan datang jalan-jalan. Ini karena Papua ini saya punya kota. Tuhan bilang, dan saya keluarga, sanak saudara itu dari pihak mama saya itu ada di Papua. Tuhan bilang begitu. Haleluya. Makanya karena semakin kudus, semakin dibersihkan, Tuhan juga semakin menunjukkan, menampakkan jati diri sebagai dia sebagai orang Papua. Keluarga suku keluarga suku-suku di Papua, jauh di Misra dari timur. Haleluya. Setelah itu Tuhan bilang, coba kamu nanti buka di ini bahasa Ibrani itu apa artinya kohei. Setelah itu saya buka lagi di karena penasaran belum puas dengan ini koyei dalam bahasa ini, koyei dalam bahasa artinya jelaskan, saya belum puas. Jadi saya lihat di di Google ini, saya lihat di Google di kamus Alkitab dalam bahasa Ibrani itu ternyata koh dan yei. Koh yei itu punya arti. Ini saya bacakan, koh
dalam bahasa Ibrani bisa berarti imam. Kata ini biasanya digunakan untuk menunjuk kepada imam dari keturunan Harun, Kohen, yang bertugas di bait suci, atau juga bisa merujuk kepada imam secara umum. Secara lebih rinci, Kohen, kata ini digunakan untuk merujuk kepada imam dari keturunan Harun yang merupakan garis keturunan imam dalam tradisi Yahudi. Kohen bentuk jamak dan Kohen berarti para imam. Kohen secara umum dalam konteks lebih luas, Kohen bisa digunakan untuk menunjuk kepada siapa saja yang menjabat sebagai imam atau orang-orang yang melakukan tugas keagamaan dalam konteks Ibrani. Jadi jika seseorang bertanya, Kohei, bahasa Ibrani jawabannya adalah imam. Jadi tugas imam dalam tradisi Israel tidak secara otomatis diberikan kepada anak sulung. Imam bisa diwariskan melalui garis keturunan laki-laki suku Lewi, bukan anak-anak sulung dari setiap keluarga. Suku Lewi sendiri ditunjuk oleh Yahweh sebagai pengganti anak sulung bangsa Israel yang pada masa Paskah diselamatkan Yahweh di Mesir. Jadi, haleluya. Jadi imam dalam perjanjian lama diwariskan secara turun-temurun melalui garis keturunan laki-laki, terutama suku Lewi. Suku Lewi dipilih oleh Yahweh untuk menjalankan tugas keimaman, bukan secara etos mereka sebagai anak sulung. Haleluya. Jadi untuk memiliki tugas seperti mempersembahkan korban, mengadakan doa syafaat, dan memberkati umat Tuhan. Anak sulung memiliki peranan penting dalam keluarga. Haleluya. Diangkat sebagai anak sulung, sebagai imam. Haleluya. Dari situ baru berarti Yesua itu disebut Kohei oleh mamanya, karena itu dia adalah anak pertama. Jadi waktu kan berdoa tanya ulang itu, Tuhan bilang, iya, Kohei itu Yesua itu anak pertama. Jadi Maria ini punya anak pertama itu Yesua yang dikandung Roh Kudus waktu dia masih perawan. Setelah itu ada dia punya adik-adiknya dari Yusuf. Setelah Maria dia melahirkan Yesua. Seperti itu. Jadi ada adik-adiknya. Jadi dia ini mamanya memanggil dia sebagai Kohei, itu artinya anak sulung yang selalu berdoa, selalu memberkati orang Israel, selalu berdoa dan selalu berdoa menjadi imam besar. Haleluya. Kita lihat kalau dalam perkara imam. Nah, imam di Taman Eden, di Taman Eden di kota orang Ibrani dalam pagar itu adalah Melkisedek. Itu orang yang diciptakan bukan dari tanda lihat tapi dari tubuh rohaniah. Melkisedek itu imam besar untuk orang-orang, imam untuk selama-lamanya bagi orang Ibrani di dalam Taman Eden atau Firdaus. Sedangkan di luar Taman Eden atau Eden Taida atau di halaman Taman Eden itu punya imam itu mulai dari Abraham. Abraham bapak beriman, bapak orang beriman itu lari sampai kepada Yusuf ke Israel. Israel ini punya imam pertama adalah Harun dan anak-anaknya. Harun imam besar itu bagi Israel adalah Harun dan anak-anaknya. Setelah itu masuk ke Lewi. Dari Lewi, turunan Lewi inilah yang dari 12 suku Lewi inilah yang biasa mempersembahkan doa, korban, dan memberkati Israel itu suku Lewi. Kemudian mereka keluar itu nanti anak sulung dari setiap turunan Lewi itu yang mendapat, termasuk Yesua itu dari turunan Lewi, dari orang Ibrani, dari turunan Lewi yang menjadi tugas imamat. Haleluya. Setelah Yesua mati, dia naik ke surga itu, Yesua menjadi imam besar di surga sampai selama-lamanya. Jadi di perjanjian baru sekarang imam besar di surga adalah Yesua Hamasiah Adonai sampai selama-lamanya. Hari ini dia ada di sisi kanan Bapa yang Maha Kuasa. Itu cuma doa dia tiap hari ini sedang dia berdoa untuk kita. Kita berdoa kepada Bapa di dalam nama Yesus Tejaku, karena nama Yesus, karena dia imam di surga, imam besar. Haleluya. Sedangkan kita di bumi orang rohani yang walaupun dia tidak sekolah tapi dapat pekerjaan Roh Kudus, jabatan roh karunia Roh Kudus,
dan selalu berdoa. Dia adalah imam-imam kecil sesuai dengan 2 Korintus 3 ayat 6. Kamu telah dengan pelayanan aku telah membuat kamu menjadi perjanjian baru. Bukan dengan hukum yang tertulis, tetapi dengan roh dan dengan darah Yesus dimeteraikan, ditapis oleh darah Yesus. Haleluya. Saudara-saudara terkasih, luar biasa. Jadi sekarang sudah mengerti. Kohei artinya imam. Waktu masih kecil imam, setelah dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga, hidup naik ke surga. Dia menjadi imam untuk selama-lamanya. Imam besar kita. Haleluya. Baru dari sini, baru sekarang, baru saya mengerti. Dari saat yang saya rekam sekarang ini, baru saya juga mulai mengerti karena tadi Roh Kudus itu memberikan hikmat yang baru. Sehingga saya jelaskan bagaimana tugas imamat dan Yesus sebagai imam atau imam besar, imam agung di surga. Jadi masih di bumi saja Yesus itu imam. Makanya mamanya dia panggil dia itu Kohei. Haleluya. Saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua Mashiach Adonai, itu arti sebenarnya Kohei, nama asli yang diberikan oleh ini, dan ini yang kami sampaikan, ini yang benar. Jadi siapapun dia yang mengartikan Kohei dalam panggilan Yeshua dalam alam suku Me, itu belum tahu arti. Tetapi yang sebenarnya kami sampaikan ini adalah, ini kami sampaikan, kami sudah berdoa, tanya Tuhan, Tuhan memberitakan arti sebenarnya. Dan ini saya tidak mau angkat. Tapi menurut nanti orang anggap itu cerita Kohei, cerita mitos, cerita ini. Tidak, saya tidak mengangkat. Tetapi Tuhan suruh sampaikan karena ini bukan lagi cerita mitos atau cerita sejarah. Tetapi itu bahasa lisan yang diturunkan secara turun-temurun. Jadi apa yang sekarang Roh Kudus sedang bukakan dan kami sedang sampaikan ini, haleluya. Orang yang menyalibkan Yesus pada waktu menjadi saksi itu juga sampai sekarang ini ada. Nah, mereka juga akan bersaksi. Orang-orang yang kena darah Yesus itu, Veronica, Maria Magdalena, terus Simon dari Kirene, ada 4 orang. Tuhan bilang itu juga masih ada karena mereka kena darah Yesus masih hidup sampai sekarang. Nanti saksi-saksi yang juga saksi dari surga juga itu akan turun, akan menyaksikan bahwa semua peristiwa Alkitab, peristiwa kelahiran, kematian, kehidupan, kedatangan Yesus itu semua akan terjadi di Papua itu. Nanti akan disaksikan oleh orang-orang dari surga juga akan turun, yang sudah pernah naik seperti Enok, Elia, Musa dan 4 orang. Bahkan nanti ada 3 yang bersaksi di surga itu Bapa, Firman dan Roh, dan ada 3 yang bersaksi di bumi itu darah, air dan Roh dari Kristus Yesus itu sendiri. Itu yang kesaksiannya kuat, dan itu yang sedang hari ini sekarang sedang dibuka, sedang diberitahukan, dan ada di dalam buku Injil yang kekal yang terdakwa Wahyu 14 ayat 6 itu yang sedang dibukakan. Itu yang kami sampaikan. Saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua Mashiach Adonai, orang Papua itu memberkati Anda. Haleluya. Terima kasih sebab berita yang kudus dan tidak terbinasakan dia akan datang dari timur ke barat. Markus 16:8c. Inilah berita yang kudus dan tidak terbinasakan kami sampaikan. Bapak, setelah dosa itu sudah mulai dibersihkan, neraka itu sudah mulai dibersihkan oleh darah Yesus. Darah Yesus sedang membentikan jati dirinya. Dan sebagian saya sudah sampaikan dalam channel ini, engkau memberkati setiap orang mendengarnya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Mashiach Adonai kami berdoa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Mashiach Adonai. Haleluya. Amin. Amin.